Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi, asas, tujuan, dan sifat bimbingan. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak. Fungsi itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Yang kedua fungsi pencegahan. Yang ketiga fungsi pengembangan. Dan yang keempat fungsi kuratif. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu bimbingan yang membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya. Dan yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu pemeliharaan dan pengembangan bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembang berbagai potensi. Dan yang keempat, fungsi kuratif, yaitu usaha bimbingan yang diajukan kepada siswa yang akan mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu asas. Asas itu terbagi menjadi 13. Yang pertama, asas kerahasiaan, dan yang kedua, asas kesukarelaan, yang ketiga, asas keterbukaan, yang keempat, asas kegiatan, yang kelima, asas kekinian, dan yang keenam, asas kemandirian, dan yang ketujuh, asas kegiatan, yang kedelapan, asas kedinamisan, dan yang kesembilan, asas keterpaduan, yang kesepuluh, asas kenormatifan, dan yang ke-11 asas keahlian, yang ke-12 asas ahli tangan, dan yang ke-13 asas Tutwari Handayani. Ketiga yaitu tujuan. Tujuan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu suatu dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan tujuan khusus yaitu membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, dan belajar. Yang keempat yaitu sifat bimbingan. Istilah dari sifat bimbingan dan konseling tentunya hal ini akan mengacu pada situasi pada masa pemberian bantuan yang dilihat dari segi proses penampakan atau fenomena-fenomena kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Sifat-sifat bimbingan yang diberikan pada peserta didik yaitu ada 4. Yang pertama, pencegahan, dan yang kedua, penyembuhan, dan yang ketiga, pemeliharaan, dan yang keempat, pengembangan.